Minggu lalu kita sudah mempelajari rumus-rumus trigonometri untuk sudut A tambah B dan A kurang B. Nah, kali ini kita akan mempelajari rumus-rumus trigonometri untuk sudut ganda. Nah, misalkan seperti ini, saya punya sin dalam kurung A ditambah A. Nah, menurut rumus yang kita dapat minggu lalu, sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B tambah sin B cos A. Jadi, kalau misalkan B-nya saya ganti dengan A, maka nanti yang ini akan berubah jadi A, ini juga akan berubah jadi A. Jadi kalau saya tuliskan, maka nanti ini jadinya sin A cos, ya B-nya tadi berubah jadi A, jadi cos A, ditambah sin, nah yang tadinya B berubah jadi A. Karena di sini sama-sama A ya, jadi cos A. Nah, kalau saya selesaikan, maka saya dapat sin, nah, A tambah A nanti jadinya 2A ya. Nah, ini sama dengan sin A cos A tambah sin A cos A. Berarti jadinya nanti 2 sin A cos A. Nah, jadi kita dapat satu rumus sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A. Oke, selanjutnya bagaimana dengan cos A tambah A? Itu nanti jadinya ini B berubah jadi A dan B yang ini juga berubah jadi A. Maka nanti bentuknya menjadi cos A kali cos A ditambah dikurang ya. Dikurang sin A kali sin A. Maka ini nanti bentuknya berubah menjadi cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jadi saya dapat lagi satu bentuk untuk cos 2A. Saya langsung tulis di sini untuk cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, selanjutnya kita punya identitas trigonometri karena ini pakai kuadrat ya. Jadi kita punya identitas trigonometri yang kita pelajari sebelumnya, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, ini saya bisa ubah menjadi bentuk sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Nah, kalau ini saya kasih masukkan ke dalam persamaan, maka persamaannya nanti berubah menjadi cos 2A itu sama dengan, nah sin A-nya, sin kuadrat A-nya saya ganti jadi 1 kurang cos kuadrat A, maka dia akan menjadi cos kuadrat A dikurang dalam kurung 1 kurang cos kuadrat A. Atau nanti jadinya nanti sama dengan, ini kalau diselesaikan, maka nanti jadinya cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A. Atau terakhirnya nanti kita dapat 2 cos kuadrat A kurang 1. Nah, kita dapat lagi 1. Untuk cos 2A itu ternyata bisa juga sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Nah, bagaimana jika saya ubah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A ini menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Maka nanti jadinya cos 2A itu sama dengan, nah ini cosnya saya ganti ya. Nanti jadi 1 kurang sin kuadrat A kurang sin kuadrat A. Maka nanti kita akan dapat 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, kita dapat lagi satu bentuk untuk cos 2A yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, selanjutnya untuk tan. Tan A ditambah A itu nanti hasilnya akan menjadi, ini B-nya berubah jadi A ya. Jadi nanti jadinya tan A tambah tan A per 1 kurang tan A kali tan A. Nah, ini kita bisa langsung selesaikan saja. Tan A tambah tan A nanti jadinya 2 tan A per, ini tan A kali tan A itu jadi tan A kuadrat ya. Jadinya
Jadinya nanti 1 kurang tan kuadrat A. Nah, jadi untuk tan kita dapat tan 2A itu sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Jadi di sini kita dapat beberapa bentuk untuk sudut ganda. Nah, selanjutnya kita akan melihat soal-soal yang menggunakan rumus-rumus sudut ganda ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita disuruh menghitung nilai dari sin 75 kali cos 75 dan sin 15 tambah cos 15 kali sin 15 kurang cos 15. Kita mulai dari yang pertama, sin 75 kali cos 75. Saya tulis dulu soalnya. Sin 75 dikali cos 75. Nah, di sini kita tahu kalau sin A kali cos A itu sama dengan sin 2A, tapi harus ada angka 2-nya di sini ya. Berarti kita kurang angka 2 di depannya ini. Jadi kita harus tambah angka 2. Dan supaya dia kembali ke bentuk semula, kita harus kalikan 1/2. Nanti kalau kita kali 1/2 kali 2 dapat 1. Oke, nah nanti formasi yang ini itu bisa berubah menjadi sama dengan, ini saya tulis 1/2-nya dulu. Kemudian nanti yang 2 sin 75 kali cos 75 itu nanti jadinya sin 2A atau 2 kali 75. Nah, ini nanti 1/2-nya tetap. Ini jadi sin 150. Atau 1/2 sin 150 itu sama dengan 30. Jadi 1/2 ya. 1/2 dan nilainya tetap positif karena dia ada di kuadran kedua. Ini sama dengan 1/4. Oke, untuk yang bagian B, sin 15 tambah cos 15 kali sin 15 kurang cos 15. Kalau kita perhatikan, dia ini bentuknya seperti A plus B dikali A kurang B. Nah, model seperti ini nanti bentuknya akan berubah menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini bentuknya nanti jadi sin kuadrat 15 dikurang cos kuadrat 15. Nah, ini sin kuadrat kurang cos kuadrat itu bentuknya nanti sama dengan, kalau kita perhatikan dia mirip dengan ini ya. Hanya ini terbalik. Jadi kita coba kali minus saja, maka ini akan terbalik. Nanti jadinya cos kuadrat 15 dikurang sin kuadrat 15. Nah, yang di dalam ini bentuknya sudah sama dengan ini. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Cos kuadrat 15 kurang sin kuadrat 15. Nanti jadinya cos 2 kali 15. Di depannya masih ada tanda minus, ya, negatif. Nanti jadinya cos 30 derajat. Oke, negatif. Nah, nanti jadinya negatif. Ini cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Berarti jawabannya negatif 1/2 akar 3. Nah, contoh soal selanjutnya, hasil dari 2 tan 37 1/2 kurang tan kuadrat 37 1/2. Kalau kita perhatikan bentuknya mirip dengan ini. Tan A, sini juga di bawahnya ada tan kuadrat A. Dan ini sama, tan 37 1/2 di bawah ada tan 3 kuadrat ya, 37 1/2. Nah, ini berarti bentuknya nanti jadinya tan 2 kali 37 1/2. Nah, ini kalau kita kali bentuknya nanti jadi tan ini 40 berarti 75 ya. Ini 75 derajat. Nah, ini bukan sudut spesial, tapi kita bisa mengubahnya menjadi tan dapatnya ini 45 tambah 30 derajat ya. Nah, bentuk ini nanti sama dengan tan 45 tambah tan 30 per 1 ditambah tan 45 kali tan 30. Kita tahu tan 45 itu nilainya 1 dan tan 30 itu 1/3 akar 3, maka bentuk di atas menjadi 1 tambah 1/3 akar 3 per 1 kurang 1 kali 1/3 akar 3. Nah, sekarang kita coba kalikan dia dengan sekawannya.
Maka kalau kita kalikan sekawannya itu kan adalah ini 1 tambah 1/3 akar 3. Kemudian nanti hasilnya yang di atas itu menjadi 1 tambah 1/3 akar 3 pangkat 2. Kemudian per 1 dikurang 1/3. Jadi jadinya yang di atas kita jabarkan dapat seperti ini. Kemudian per 2/3. Nah, nanti jadinya 4/3 tambah 2/3 akar 3 per 2/3. Semuanya kita bagi 2/3, maka nanti jadinya 2 tambah akar 3. Nah, soal selanjutnya kita disuruh menghitung nilai dari sin 22,5. Nah, kita tahu kalau 2 kali 22,5 itu hasilnya sama dengan 45 derajat. Nah, di sini kita mencari, karena kita mau cari sin, nah kita cari rumus sudut ganda yang menggunakan sin saja di sebelah kanannya. Di sini kalau kita lihat yang menggunakan sin saja di sebelah kanan itu yang ini ya. 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Itu pasangannya adalah cos 2 alfa. Berarti karena di sini alfanya itu adalah 22,5, maka nanti jadinya ini adalah cos 2 kali 22,5 itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A-nya 22,5 berarti 22,5. Maka nanti jadinya ini saya selesaikan dulu, jadinya cos 45 derajat. Ini sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 22,5. Nah, kita tahu cos 45 itu hasilnya sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ini sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 22,5. Nah, nanti jadinya ini pindah sebelah, nanti jadinya 1/2 akar 2 dikurangi 1 itu sama dengan negatif 2 sin kuadrat 22,5. Nah, ini nanti jadinya akar 2 dikurangi, terbalik ya. Akar 2 kurang 2 per 2 ini sama dengan negatif 2 sin kuadrat 22,5. Nah, terakhirnya nanti dapat sin kuadrat 22,5 itu sama dengan ini nanti jadinya 2 kurang akar 2 per 4. Nah, kita akarkan maka dapat nanti sin 22,5 itu sama dengan harusnya plus minus ya, tapi karena ini sudutnya di kuadran pertama jadi kita ambil yang positif saja. Jadinya akar 2 kurang akar 2 per 4. Nah, ini nanti jadinya sin 22,5 itu sama dengan akar 2 dikurang akar 2 per 2. Atau nanti jadinya sin 22,5 itu sama dengan 1/2 akar 2 dikurang akar 2. Di soal selanjutnya, diketahui cos 2 alfa sama dengan negatif 7/9. Kemudian A itu sudut tumpul, berarti dia ada di kuadran kedua. Disuruh hitung sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Gambar yang pertama, sin alfa. Nah, di sini kita pakai yang ini ya, untuk mencari sin alfa. Kalau saya tulis cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini hasilnya sama dengan negatif 7/9. Atau negatif 2 sin kuadrat alfa itu sama dengan negatif 16/9. Kita bagi negatif 2 nanti jadinya sin kuadrat alfa itu sama dengan 8/9. Nah, kita akarkan sin alfa itu nanti hasilnya plus minus akar
8/9. Ini 8/9, hasilnya nanti plus minus 2 akar 2/3. Nah, karena tadi kita tahu kalau A itu sudah tumpul, maka sin alfa itu nanti jadinya yang positif ya, 2 akar 2/3 untuk sin alfa. Kemudian untuk cos, kita pakai yang di atas ini, maka nanti jadinya cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Ini hasilnya sama dengan negatif 7/9. Nah, kita lanjutkan, ini nanti jadinya 2 cos kuadrat alfa itu sama dengan, ini pindahkan ke sebelah jadinya 2/9. Kita bagi 2 jadinya cos kuadrat alfa sama dengan 1/9. Kita akarkan, nanti cos alfanya jadinya plus minus, langsung saja kita akar dapat 1/3. Nah, karena ini sudah tumpul, maka cos alfanya negatif 1/3. Nah, selanjutnya, terakhir kita disuruh cari tan alfa. Itu tan hasilnya kan sama dengan sin alfa per cos alfa. Berarti nanti jadinya ini sama dengan 2 akar 3/3, terus per lagi negatif 1/3. Nah, ini tiganya bisa kita coret, maka nanti jadinya negatif 2 akar 3. Ini dia. Nih, soal selanjutnya kita disuruh membuktikan bentuk lain dari cos 2 alfa. Padahal kita tahu cos 2 alfa tadi, 2A itu, ini bentuknya seperti ini, ada 3 bentuk. Nah, ternyata dia ada bentuk lain seperti ini. Kita coba buktikan, kita coba gunakan yang pertama, yang ini. Nah, cos 2 alfa itu sama dengan ini harusnya cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, supaya bisa terbentuk seperti ini, kita coba bagi ini dengan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Karena kan kita tahu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi kalau kita per 1, ya hasilnya tidak berubah. Selanjutnya kita kalikan atasan bawah dengan 1 cos, maka nanti jadinya 1 cos kuadrat alfa. Begitu juga yang di bawah, 1 cos kuadrat alfa. Maka nanti bentuknya, nah ini nanti kalau ketemu dengan ini, tadi jadinya nanti cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Kemudian dikurang, ini kalau ketemu dengan ini, jadinya sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa per, begitu juga yang di bawah, nanti jadinya sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah, ini nanti jadinya 1 ya, ini juga nanti 1. Maka bentuknya akan berubah menjadi cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang tan kuadrat alfa per tan kuadrat alfa tambah 1. Ini tinggal dibalik saja ya. Nanti jadinya 1 kurang tan kuadrat alfa per 1 ditambah tan kuadrat alfa. Oke. Soal selanjutnya kita disuruh hitung sin 2 alfa, kalau diketahui sin alfa tambah cos alfa sama dengan P. Nah, kita tahu kalau sin 2 alfa itu kan sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kita harus cari bentuk ini, tapi yang diketahui yang ini. Nah, untuk memunculkan itu, berarti kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Maka nanti jadinya sin alfa tambah cos alfa sama dengan P. Kita kuadratkan, maka nanti jadinya, ini kalau saya kuadratkan, jadinya sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa cos alfa ditambah
cos kuadrat alfa sama dengan P kuadrat. Nah, kita tahu kalau sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ya, maka nanti jadinya 2 sin alfa cos alfa itu tambah 1 sama dengan P kuadrat. Kita lanjut di sebelah, itu jadinya 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan P pangkat 2 kurang 1.